leader yang kuat, Bapak Ibu, sehingga dia terjun sampai ke bawah. Dia sangat memperhatikan detail, terutama landscape. Jadi tingkat seni Pak Triatma ini sangat tinggi, Bapak Ibu. Ya, jadi setiap detail gedung-gedung yang ada, perumahan yang ada itu ditata dengan apik dan profesional, didukung oleh arsitek-arsitek internasional. Kita bisa lihat Senayan City, Central Park, Podomoro City, Emporium Pluit Mall, Green Bay Walk Mall, Green Bay Mall, ya, terus Tamrin City, Mangga 2 Square, Paku Buwono, ya, The Paku Buwono, Tamrin City, ya. Jadi jadi visi dan leadership dari Pak Triatma sangat luar biasa, Bapak Ibu. Yang berikutnya, nah kita melihat bahwa Jakarta saat ini sudah 10,8 juta residents, ya, dengan kepadatan sekitar 16,8 people, orang per kilometer persegi, ya. Sebenarnya sudah nggak terlalu layak untuk menjadi hunian yang sehat, Bapak Ibu sekalian. Apalagi tahun ini, Bapak Ibu, kita sudah diserang oleh banjir. Kalau daerah saya nih, Bapak Ibu, ya, di Kelapa Gading, itu saya sudah mengalami 5 kali banjir, ya, luar biasa. Habis itu langsung dihajar pandemi COVID, ya. Jadi merupakan sebuah perjuangan hidup yang luar biasa kalau buat masyarakat di Kelapa Gading. Mungkin ada dari Bapak juga ini Kelapa Gading, ya. Belum lagi udaranya, ya. Belum lagi tingkat stresnya. Apalagi sekarang sudah dimulai lagi ganjil genap sudah berjalan lagi, ya. Jadi Jakarta mungkin saya udah bilang, makanya kita harus pindah sebenarnya ibu kota kita. Oke, yang nextnya Serpong sekarang. Serpong itu 1,2 juta residen, tapi kepadatannya ternyata lebih tinggi daripada Jakarta, yaitu 18.000 orang per kilometer persegi. Nah, Serpong ini juga, nanti saya jelaskan juga, terjadi perpindahan dari Jakarta Serpong yang begitu fantastis, luar biasa. Serpong menjadi kota mandiri, harganya pun sekarang mungkin sudah sangat luar biasa, ya, sehingga dibutuhkan satu tempat lagi, bergeser lagi, ya. Itu nggak jauh lokasinya, yaitu Tenjo, ya. Tenjo merupakan the next satellite city. Enggak, sama. Cabenya doang pedesin. Tenjo itu masih hijau, Bapak Ibu. Udara bersih, ketinggiannya itu sekitar 50 meter sampai 80 meter di atas permukaan laut, ya. Dan terutama harga tanahnya di situ masih sangat murah. Walaupun dari Tenjo ke Serpong itu hanya 15-20 menit. Wah, kok bisa? Yuk kita lanjutkan lagi. Next. Next. Ya. Nah, ini kita lihat sekitar tahun 90 Serpong itu merupakan penambangan pasir. Sorry, balik ke slide sebelumnya. Ya, tahun 90 sekitar 20 tahun, 30 tahun yang lalu, ya, penambangan pasir, Bapak Ibu, ya. Kalau Tenjo sekarang masih bagus, tanahnya masih subur. Kalau ini pasir, ya, mining. Dulu tidak dilihat orang, apalagi dilirik orang. Harganya juga dulu masih sekitar di bawah 5 juta, Bapak Ibu. Ya, di bawah 2 juta malah waktu tahun dulu itu. Tidak dilirik orang. Tapi sekarang Serpong menjadi kota mandiri dan kota modern yang sangat disukai, ya, menjadi satu-satu investasi tanah favorit di sana, ya. Siapa yang nggak kenal Serpong? Semua orang berpacu-pacu untuk investasi di Serpong. Nah, tapi saat ini harganya, Bapak Ibu, ya bisa dibilang harganya sudah melampaui juga, ya. Melampaui yang sesuatu yang sangat tinggi, ya. Oke, jadi Serpong itu sudah tinggi harganya, Bapak Ibu, ya. Nah,
Berikutnya, Ultimate Sunrise Property. Nah, kita lihat di sini ya bahwa PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor itu meningkat sangat pesat, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ini orang-orang di barat khususnya, di barat Jakarta Barat itu paling padat. Dia bergeser ke Serpong semuanya, ke Tangerang Selatan. Dan juga yang ke bawah itu ke Bogor. Itu juga sudah makin padat. Next, ya. Dan otomatis jika density, kepadatan dalam satu kota itu meningkat, yang pasti pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Nah, kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor itu ada di 6,21%. Ya, itu di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia ya masih tahun 2019 ya, kemarin di 5%-an di kisaran seperti itu. Nah, sekarang memang kita agak anjlok Bapak Ibu. Nah, yang tugas kita untuk menaikkan menaikkan economic growth di Indonesia. Next. Nah, Tenjo sendiri itu berada di wilayah Bogor sebenarnya. Jadi Tenjo berada di Kabupaten Bogor. Tapi lucunya nih Bapak Ibu, mungkin ini bisa dibilang hoki juga ya. Ini lokasinya sangat strategis. Jadi Tenjo itu ada persis di perbatasan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Banten. Nah, jadi pasarnya, market share-nya itu nanti itu akan terbesar dari 3 kabupaten ini. Ya. Oke. Nah, ini kita lihat. Kita lihat lokasinya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa di zoom atau bisa dibesarkan sedikit ya. Dari handphone Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi yang pertama itu kita ada di tengah-tengah antara Tangerang, Banten dan Bogor Bapak Ibu sekalian. Nah, kita yang berwarna kuning, Kota Podomoro Tenjo. Ya. Nah, bisa diakses ada 3 akses Bapak Ibu. Yang pertama yaitu jalur KRL. Ya. Jalur KRL. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat jalur KRL ya, kita bisa naik langsung dari stasiun Palmerah atau Kebayoran atau Jurangmangu. Ya, mulai dari situ ya, itu sekitar 6 stasiun itu masuk ke Serpong Bapak Ibu. Ya, ke Cisauk ya, di situ ada stasiun Cisauk. Dari Palmerah situ 6 stasiun menuju ke Serpong. Nah, dari Serpong itu sekitar 5 stasiun lagi menuju stasiun Tenjo dari Cisauk. Jadi total kira-kira 11-12 stasiun saja Bapak Ibu. Ya. Kalau dari Jurangmangu ya, dari perbatasan dari Bintaro itu sekitar 40 menit lah Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Yang kedua, selain lewat KRL komuter dari Jakarta langsung, ya, yang kedua bisa lewat jalur tol Serpong Balaraja, ya. Nah, nanti setelah ini kita akan melihat video animasi dan video progres. Ya, ternyata tol Serpong Balaraja ini sudah dimulai pekerjaannya. Ya. Nah, yang berikutnya, saya lanjutkan dulu. Tol Serpong Balaraja ini nanti akan dibangun 3 fase. Yang pertama adalah fase BSD Legok. Itu fase pertama yang diselesaikan 2021. Ya. Yang kedua, dari Legok langsung ke Tiga Raksa. Nah, Bapak Ibu lihat ada plan tol gate Jambe, ya, yang titik merah itu.
titik merah. Ya. Ya. Nah, itu nanti keluaran tol gate Jambe ke Kota Podomoro tinggal 2 km lagi. Nah, dari situ mereka belok langsung arah ke atas, ke Soekarno-Hatta, ke Balaraja. Ya, memang kalau dilihat ini sangat strategis. Ya, di mana dari Serpong ke tol gate Jambe itu lebih kurang hanya 20 km. 20 km kalau dibagi 80 atau bagi 100 km per jam, itu hanya sekitar 15-20 menit dari Serpong. Turun langsung di Kota Podomoro Tenjo. Nah, berikutnya yang ketiga adalah akses dari Jakarta Merak, Bapak Ibu. Ya, Jakarta Merak Toll Road. Bisa di zoom out. Ya, Jakarta Merak Toll Road. Zoom out. Perbesar, dikecilin semuanya biar kelihatan semuanya. Ya, itu dari Jakarta Merak Toll Road, kita keluar di pintu tol gate Balaraja Timur, Bapak Ibu. Ya, bukan Balaraja Barat, tapi Balaraja Timur, tol gate yang terdepan, yang Balaraja Timur yang pertama. Ya, di situ menuju ke Kota Podomoro lebih kurang sekitar 7 km, 8 km. SMP 3. Gitu. Dekat SMP 1. Oke, next. Ya. Nah, Curug. Kita percepat sedikit karena waktu. Ayo Bu Haji, monggo. Ya, mohon di mute operator semuanya ya. Oke, jadi tol plan Serpong Balaraja ini ya, untuk informasi Bapak Ibu sudah mendapat Perpres, peraturan presiden, dan siapapun presidennya nanti yang ganti, tol gate ini akan terus dijalankan, dilaksanakan, dan di situ tercantum di poin pembangunan tol Serpong Balaraja, ya, accomplishment-nya itu 2024, Bapak Ibu. Ya, saya sudah mendapatkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 2018 tentang rencana induk transportasi. Dan ini memang sudah dimulai. Next. Tahap pertama sudah dimulai. Ya. Dan ini cepat sekali Bapak Ibu. Dan ini juga, nah ini plan-nya. Plan ya, yang merah itu nanti terus Balaraja langsung menyambung ke Soekarno-Hatta. Ya. Plan tol Serpong Balaraja. Accomplishment-nya 2024. Tapi kalau untuk ketiga raksa saya rasa bisa mungkin lebih cepat lagi. Karena 2024 itu sampai ke Balaraja terus ke Soekarno-Hatta. Ya. Ya, coba bisa ditayangkan animasi video plan tol Serpong Balaraja. Nah, ini sorry, ini nanti tiga raksa. Bisa ditayangkan dulu videonya dari operator. Sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa lihat, tolong di YouTube, itu banyak sekali dari nanti yang membangun adalah Wika, ya, untuk tol Serpong Balaraja ini. Ya, tahap pertama kelihatannya akan diselesaikan tahun 2021. Ya. Nah, ini saya nggak full karena waktu, Bapak Ibu, jadi saya hanya kasih lihat sekilas saja. Oke, next. Jadi kita tahu Bapak Ibu, sebuah properti jika dilalui oleh ya sebuah tol yang direct, pastinya harga properti itu nantinya akan meningkat sangat tajam, ya, menjadi sebuah investasi yang luar biasa, ya, karena aksesnya itu nanti menjadi sangat bagus, ya. Nah, Bapak Ibu tahulah kalau Agung Podomoro kita di awal itu pasti sudah inilah underground, kita udah cek, ya.
dengan pemerintah juga kita sudah berkoordinasi ya, meyakinkan bahwa proyek kita ini akan dilewati oleh Tol Serpong Balaraja. Ya, udah Bapak Ibu sudah lihat semuanya ya. Ini animasinya Bapak Ibu ya. Di YouTube ada, tinggal ketik aja Tol Serpong Balaraja progress. Nah, ini sebenarnya dari Cilenggang. Ini masih maju lagi ke depan sebenarnya. Ya, bisa dicepetin kali ya. Dicepetin sedikit. Musiknya nggak ada ya. Nah, ini Jalan Raya Serpong, rem Jalan Raya Serpong nih di sini. Ya, dari rem Jalan Raya Serpong, terus ya. Ini animasi dari Wika, Bapak Ibu. Ya, animasi persiapan dari Wika yang membangun. Oke, terus nanti kita sampai flyover-nya itu. Ya. Nah, ini jembatan Cisadane ya. Terus ya. Nah, ya, ini Foresta ya. Nah, itu ya, Ion Mall. Nah, itu persis di depan Ion Mall itu, di sekitar Ion Mall itu dibangun. Mulai dibangun ya, itu naikannya ya. Nah, ini ada simpang susunnya ya. Flyover-nya ya. Ya, kenapa pemerintah membangun infrastruktur ini secara luar biasa, Bapak Ibu? Karena itu tadi, karena pertumbuhan ekonomi di Tangerang Selatan, Bogor, dan Banten itu sangat pesat. Sehingga jika tol Jakarta Meraknya itu terlampau jauh, itu harus dibuat tol yang arah bawahnya. Sehingga bisa mempercepat semuanya. Karena perumahan-perumahan besar di situ, properti-properti besar, semuanya ada juga di sekitar situ. Oke, next. Sekarang kita progress project-nya. Dan kita tahu itu Majak Tenjo ya, itu menjadi pusat pengembangan kota mandiri ya, yang dicanangkan oleh pemerintah DKI, pemerintah Indonesia ya. Jadi the next city itu akan menuju ke arah barat dari Jakarta. Dan di situ juga itu kalau saya tanya dengan, kebetulan saya kenal dengan Perserikatan Buruh di Indonesia, ya, itu mereka bilang pabrik-pabrik terpadat itu ada di daerah situ, Cikupa, ya, Cikande, di situ Tenjo, di situ Banten, ya. Oke, next yuk kita lihat progress project, cepat aja, ya. Waktunya, mengingat waktu. Tapi Bapak Ibu perlu lihat ya, supaya meyakinkan kenapa saya insist untuk lihat gambar ini, supaya melihat bahwa, nah ini di sekitar Ion Mall Bapak Ibu ya, jadi ini mungkin Bapak Ibu lebih tahu lah dari saya nih ya. Kalau saya tinggal di Kelapa Gading, sekali-sekali doang saya ke Serpong ya, saya kadang sering ke itu ya, ke Alam Sutra ya, kemana ya, ke Serpong, Living World ya. Kita juga pameran di Living World ya, mulai besok kita pameran di Living World ya. Nah, ini project progress-nya ya. Jadi sudah mulai. Ya. Ya, saya rasa cukup ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di YouTube ya, di YouTube biar untuk mempersingkat waktu. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi untuk accessibility and location tidak perlu diragukan lagi. Ya. Lokasi dan akses ini yang pasti akan meningkatkan investasi nantinya ke depannya. Oke,
Yang berikut adalah rencana Grand TOD kita. Nah, Grand TOD kita juga sudah ada perpresnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, terutama peraturan Presiden nomor 55 tadi. Ini ada di poin, sorry, saya nggak cantumkan poinnya, tapi di situ tercantum adalah TOD 3 raksa. Ya, oke, next. Next, ya. Nah, lokasinya di mana, Pak? Nah, Bapak Ibu bisa zoom sendiri, Bapak Ibu bisa zoom sendiri. Ya, jadi itu ada stasiun Tenjo dan stasiun Tiga Raksa, Bapak Ibu. Nah, kita Agung Podomoro, kita akan membuat stasiun Grand TOD itu persis di tengah-tengahnya antara stasiun Tenjo dan stasiun Tiga Raksa. Ya, jadi Grand TOD itu kemarin banyak pertanyaan di WA ya. Di mana sih Pak Tiga Raksa? Nah, itu di tengah-tengahnya persis karena itu lahan kita yang menempel. Nah, jadi nanti dari Grand TOD itu ya, itu persis adanya di lahan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang nanti punya rumah di Kota Podomoro Tenjo, setelah turun di stasiun nanti stasiunnya mungkin namanya Podomoro Tiga Raksa, tapi ini mungkin ya Bapak Ibu, ini masih digarap oleh PT KAI dan Agung Podomoro Land. Ya, nah jadi nanti dari stasiun itu bisa langsung jalan menuju klaster premium kita yang nanti akan kita pasarkan pertama kali. Ya, jadi kita nggak simpen-simpen yang bagus di belakang, Bapak Ibu. Kita keluarkan yang bagus, yang premium, yang super, ya, bukan KW super, Bapak Ibu, ya. Ini genuine, asli, ya, di awal pemasaran kita, di dekat TOD, di klaster yang terdekat dengan TOD. Oke, next. Kita lihat TOD kita bentuknya seperti apa. Ya, coba dikecilin. Zoom-nya dimatikan. Ya, berikut adalah Grand Station kita yang sudah didesain, ya, sangat luar biasa, ya. Kalau saya lihat ini udah kayak ini ya, lebih megah daripada international airport di daerah-daerah ini bahkan, ya. Grand Station Podomoro, Kota Podomoro Tiga Raksa, tetap ya. Nanti di situ akan terintegrasi mall atau mungkin ini ya pasar modern dan hotel ya. Terus bus station, ada shuttle ya, ada hub and connectivity ya. Next ya. Nah, Bapak Ibu juga tahu, kalau ada Grand Station yang megah, yang modern, yang unik, ya, pastinya akan meningkatkan harga Kota Podomoro Tenjo dengan sangat luar biasa. Ya, apalagi nanti kalau sudah mulai, Bapak Ibu, yang pasti harganya pasti akan bergerak, Bapak Ibu. Ya. Kapan dibangunnya, Pak? Ini. Oke, ya kita lihat dulu. Ya, saya kasih pemanasan dulu nih, Bapak Ibu. Ya. Sangat luar biasa. Nah, ini stasiun Kota Podomoro. Ya, nanti kita sama-sama ngopi di stasiun Kota Podomoro di Tiga Raksa, Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan panggil seluruh tenant-tenant Mall Central Park, Mall Kuningan City. Ya, kita akan taruh di situ. Starbucks apa ya? Kita akan taruh di situ. Kita akan ngopi nanti di situ. Ya, oke, next. Nah, nggak hanya itu Bapak Ibu, jadi PT KAI juga sudah confirm, ya, sudah approve penandatanganan MOU bahwa kita Agung Podomoro Land, Agung Podomoro Group akan membangun, ya, sebuah Grand TOD di kawasan Tenjo tersebut, ya, dan juga jembatan layang nantinya. Ya, penandatanganan MOU ini sebagai sah nih. Nanti juga pada tanggal 20-an itu nanti akan ada
penandatanganan dimulainya pembangunan TOD. Ya, diperkirakan akhir tahun ini ya itu akan dimulai pembangunan Grand TOD kita. Next. Ya, jadi Bapak Ibu sudah ada 2 ya pembangunan di depan, Tol Serpong Balaraja, Grand TOD, dan yang ketiga Bapak Ibu yang sangat luar biasa yaitu fasilitas keagamaan umat Muslim Bapak Ibu. Yaitu kita akan membangun sebuah Masjid Agung Tenjo. Wow, luar biasa. Ya, nanti kita akan bangun masjid yang unik ya. Saat ini di Podomoro Golf View juga sudah dibangun masjid di Cimanggis. Ya, di Podomoro Golf View ya, nanti di Podomoro Park ya. Kita akan bangun sebuah ultimate iconic landmark. Ya, nanti kita akan desain ya, semoga bisa menjadi daya tarik wisatawan mancanegara Bapak Ibu. Ya, seperti mungkin Masjid Hagia Sophia di Turki ya, seperti di Yerusalem. Ya. Nah, itu semua hardscape-nya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, nah ini ultimate smart city infrastructure. Ya, kita ini merupakan nafasnya kaum milenial, kaum alfa, kaum beta. Ya, anak-anak kita. Ya, mereka tidak lepas dari wifi kata orang ya. Nah, makanya kita lengkapi dari work from home nanti. Kesibukan kita nanti akan banyak di rumah. Akan banyak kita akan nanti istri kita, bapak kita, anak kita itu bisa jualan, bisa bisnis dari rumah, dari handphone kita. Nah, makanya kita persiapkan sebuah information teknologi sistem yang luar biasa. Saya percaya kalau kota yang baru lebih gampang Bapak Ibu nyusunnya. Ya, semuanya nanti backbone infrastruktur, fiber optik, semuanya sudah ditanam di bawah tanah. Ya, terus juga solar harvest. Ya, kita akan ada pemanfaatan energi nanti. Ya, dari pemanfaatan energi sinar matahari ya, itu nanti kita juga akan upayakan di kota yang baru ini. Kemudian irrigation system, sistem pengairan ya, kemudian waste management system, sistem pembuangannya, dan high speed internet yang pastinya ya. Semuanya akan kita siapkan di kota mandiri, kota Podomoro Tenjo. Yang berikut, kota Podomoro Tenjo ini visi kita yang tadi Pak Triatma di awal sudah sounding ya, sudah stated, itu menjadi the next Serpong Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak main-main, kita jadi ya 2,5 sampai 2,5 juta rupiah, bukan dolar ya Bapak Ibu, rupiah per meter persegi ya, dan hanya berbeda 15 sampai 20 menit dengan KRL, sekitar 5 stasiun dari Serpong, atau nanti sekitar 15 menit dicapai dari Ion Mall menuju ke Tenjo lewat tol Serpong Balaraja, 15-20 menit. Ya. Jadi memang the next Serpong ini, kota Podomoro Tenjo ini benar-benar Bapak Ibu sebagai sunrise property. Ya. Kalau tunggu sebentar lagi harganya akan rise up segera. Jadinya bilang untuk konsumen Bapak Ibu jangan tunggu sebentar lagi ya, karena semuanya sudah mulai dibangun Bapak Ibu. Ya. Dari tolnya mulai sudah dibangun, kereta api Grand TOD-nya ya segera dibangun ya. Kalau sudah mulai ada pembangunan ya, itu harganya saya yakin bukan 2 sampai 2,5 juta per meter lagi. Apalagi next 5 to 10 years ya, itu nanti Bapak Ibu bisa jawab sendiri apakah tanahnya masih seharga 2 sampai 2,5 juta per meter persegi.
Apalagi nanti kalau sudah pembangunannya, rumahnya dibangun, nanti kita merupakan sebuah kawasan, sorry mungkin saya belum cantumkan, 650 hektar luas kita total. Ya, untuk tahap pertama nanti akan dijelaskan oleh Pak Adi lebih detail lagi. Next. Ya. Oke, next. Nah, ini tujuan kita. Tujuan kita agar semua orang bisa hidup lebih sehat, ya, lebih harmoni dengan fresh air dan water sebagai healthy living. Nah, yang berikut surprising yang berikutnya Bapak Ibu, ya, kita punya kelebihan dan ini satu-satunya Bapak Ibu yang dimiliki. Saya rasa ini pertama di Indonesia, yaitu adalah konsep Green Belt. Green Belt konsep. Ini adalah Green Belt adalah area hijau yang ditata sangat indah, cukup besar, yang menghubungkan setiap fasilitas hunian dan moda transportasi. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah naik mobil lagi kemana-mana. Jadi Bapak Ibu tinggal naik sepeda di sini, tapi bisa aman, nggak di jalan raya. Bisa jalan menuju clubhouse, bisa jalan menuju terminal bus, bisa jalan menuju Grand TOD lewat Green Belt ini. Coba kita lihat yuk, posisi Green Belt-nya di mana. Nah itu Bapak Ibu lihat ada taman yang luas itu, sepanjang itu, ini juga tampilan Green Belt kita. Ya. Jadi nggak perlu jalan di jalan raya lagi, bahaya kan? Ada apalagi anak-anak kita naik sepeda. Nah, kalau naik sepeda, jalan, main-main, semuanya di Green Belt ini. Next, ya. Jadi ini konsep pertama dan satu-satunya ya di ini di Indonesia, dan ini sangat costly loh Bapak Ibu. Ya, untuk membuat Green Belt ini KDB kita ini termakan cukup banyak. Next, ya, kita lihat posisi Green Belt-nya. Dan ini merupakan paru-paru, ya, paru-paru dari Kota Podomoro. Nah, Bapak Ibu lihat yang di grafik kuning itu, ya, itu merupakan area hijau Green Belt yang menghubungkan dari ujung dari utara ke selatan, ya, dan diakhiri dengan danau, ya. Jadi Bapak Ibu mau ke danau tinggal jalan di Green Belt pagi-pagi, olahraga, ya, bersama keluarga, ya. Jadi enggak rumah semuanya, enggak. Ya, perumahan sekarang kan kalau mentang-mentang RS ya, mungkin ya rumah menengah bawah, semuanya rumah. Ya, tamannya juga seadanya, ya. Gerbang saja, tapi kita akan masukkan di situ sebuah kawasan hijau dari atas sampai bawah, ya, dan diakhiri dengan taman, dengan danau, ya. Kita ada danau, ya, ketinggian kita sekitar 50 sampai mungkin 80 meter di atas permukaan laut, cukup tinggi. Next, ya. Nah, ini juga international landscape kita nggak buat sendiri, kita nggak buat main-main standar saja, tapi karena pengalaman kita Bapak Ibu sudah membuat hotel bintang 5 ya, seperti Pullman Ciawi, Sofitel Bali, semuanya kita canangkan, kita buat dikerjakan oleh landscape internasional ya, berskala internasional. Nah, ini gambar yang Bapak Ibu lihat, ini bukan kita ambil comot-comot dari website atau dari internet, bukan. Tapi ini merupakan 3D animasi sebenar-benarnya ya, dari kawasan nanti pusat CBD kita. Ya, ini international landscape kita yaitu Palmscape dari Singapura. Ya. Nah, Palmscape yang merancang Central Park ya, yang merancang juga Borneo Bay di Balikpapan ya, taman-taman di Himala Hills ya. Semuanya sangat indah. Next.
Ya, jadi ini merupakan, nah ini lake yang tadi di bawah. Ya, ini merupakan real gambar. Selama saya 16 tahun ya mengabdi untuk Agung Podomoro, yang saya lihat Bapak Ibu, saya selalu buat gambar di awal. Tapi gambar terakhirnya itu, gambar real di lapangan, selalu akhirnya lebih indah. Saya harapkan yang ini juga terjadi demikian. Ya, jadi breathable common green space. Jadi untuk di daerah Tenjo ini bukan sekedar rumah murah biasa, Bapak Ibu. Tapi rumah murah, rumah menengah, tapi daerahnya daerah bintang 5. Ya, daerahnya bisa bernafas dengan luar biasa. Kita nggak padetin, kita buka itu ruang hijau sebesar-besarnya untuk kesehatan kita semua, untuk kesehatan mereka yang tinggal. Ya, this is the real 3D animation, 3D perspektif ya untuk daerah sekitar danau. Ya, bisa berjalan-jalan sore dengan keluarga, ya. Ada water activities juga. Ya, kalau di Vimala, Bapak Ibu, dulu saya rancang gambar-gambar di awal, akhirnya itu jauh lebih indah. Ya, nanti Bapak Ibu boleh datang juga berkunjung ke Vimala, karena kebetulan saya juga yang handle Vimala, Bapak Ibu, dari awal ini sampai terakhir Vimala sudah jadi. Nah, berikut juga clubhouse-nya, ya. Jadi rumah-rumah ini juga nanti ada clubhouse-nya, Bapak Ibu. Clubhouse kita juga nggak sembarangan ya. Jadi clubhouse kita itu nanti ada private cinema, ya, ada nanti permainan yang modern lah buat anak-anak milenial kita, ya. Ini saya harap nih mungkin Bapak Ibu agent di sini terlebih dulu ngambil juga nih Bapak Ibu rumah-rumah di sini, ya. Jangan terlebih dulu konsumennya dulu, nanti Bapak Ibu juga sayang, nyesel, ya. Kita kan sebagai penjual selalu tuh, ya kenapa nggak dari dulu saya beli 3 unit, ya kan? Saya dari Agung Podomoro sampai sejauh ini saya sudah handle sekitar 7 proyek Bapak Ibu. Nah, selalu di akhir proyek saya nyesel sendiri. Kenapa saya nggak ambil 2 unit? Kenapa saya nggak ambil 3 unit? Ya, karena harganya itu sudah rise up begitu cepat. Bukannya kita nggak mampu beli, tapi kita nggak rela belinya karena harganya sudah naik. Ya, nah mumpung saat ini, ya, apalagi nanti dijelaskan lebih lanjut, refundable. Next. Oke, saya rasa cukup. Saya untuk ke detailnya saya serahkan ke Pak Adi ya untuk jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, Pak Jaldi, terima kasih. Selamat siang Pak Sulihin, Bu Aan, selamat siang Pak Daniel, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, sebelum saya melanjutkan, nama saya dengan Adi, nanti ada bersama dengan rekan saya Chandra dan Keisha. Nah, kami mewakili tim marketing dari Kota Podomoro Tenjo, yang mana nantinya akan membantu dan mensupport dari Bapak Ibu teman-teman agent semua. Baik, akan saya lanjutkan, mungkin akan saya persingkat aja. Ya, ini yang Bapak Ibu lihat ini adalah gambaran secara keseluruhan dari fase 1 klaster rumah premium kita, Bapak Ibu. Yang mana ini total lahannya seluas 160 hektar. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini merupakan klaster yang posisinya di paling depan nih, Bapak Ibu. Dan ini merupakan klaster yang paling terbaik, yang paling bagus yang kita berikan, yang kita buka untuk pasar, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena klaster ini merupakan klaster yang menempel persis dengan Grand TOD kita dan menempel persis dengan bangunan-bangunan dan future development kita punya yang nantinya akan kita bangun. Ada mall-nya di sana, ada hotelnya, Masjid Tenjo-nya juga nanti akan kita bangun di sana, ada pasar modern juga, kemudian juga nanti kita rencanakan bangun high-rise di sana. Mungkin kita geser samping sedikit, kita juga ada fasos-fasumnya yang akan kita bangun, nanti ada rumah sakit, ada sekolah dan universitas, kemudian kita bikin juga ada clubhouse-nya juga, Bapak Ibu, dan area komersial lainnya.
Nah, ini semua akan terhubung oleh seperti yang tadi Pak Jaldi bilang, akan terhubung oleh green belt kita, Bapak Ibu. Jadi semua semua area residensial, semua area fasilitas, komersial area, itu semua terkonek, terintegrasi oleh green belt, Bapak Ibu. Nah, selain kita mengeluarkan klaster premium yang persis menempel dengan TOD, nantinya kita juga akan membuka klaster rumah premium yang menghadap ke danau, Bapak Ibu bisa lihat gitu. Oke. Dan untuk pembangunan Kota Podomoro Tenjo ini akan sudah dimulai di tahun ini, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran dari master plan secara keseluruhan proyek Kota Podomoro Tenjo, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau yang di highlight warna kuning itu merupakan fase 1 kita, yaitu fase klaster rumah premium kita, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, di sisi yang menghadap ke utaranya, itu akan kita bangun Grand TOD, Bapak Ibu. Nah, selain kita bangun Grand TOD, kita juga nanti akan membangun flyover, Bapak Ibu, yang akan terintegrasi oleh Tol Serpong Balaraja fase kedua, Bapak Ibu, yaitu Legok Tiga Raksa. Nah, nanti exit Jambe-nya akan masuk persis ke kawasan Kota Podomoro Tenjo, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sisi sebelah timurnya itu nanti akan ada stasiun Tenjo, Bu. Nah, sisi sebelah baratnya itu stasiun Tiga Raksa. Nah, Bapak Ibu, selain kita membuka fase rumah pertama yang klaster rumah premium, kita juga bekerja sama dengan program pemerintah, Bapak Ibu. Kita juga akan memasarkan secara bersamaan fase keduanya, Bapak Ibu, yaitu fase klaster rumah standarnya, Bapak Ibu. Nah, yang rencananya nanti kita akan pasarkan 8.000 unit, Bapak Ibu, bayangkan. Nah, tapi untuk awal akan kita buka di klaster 2B ya, 2B dengan luas lahan sebesar 40 hektar, Bapak Ibu. Oke, next. Bisa di next mungkin, Bianca. Ya, nah ini adalah gambaran klaster pintu gerbang klaster rumah premium kita, Bapak Ibu. Nah, ini kita desain dengan sangat bagus ya, seperti di perumahan middle up ke atas ya, lengkap dengan security 24 jam, juga nanti ada CCTV-nya juga. Oke. Next. Nah, ini adalah gambar desain untuk rumah tipe premium kita, Bapak Ibu. Nah, ini didesain oleh konsultan landscape internasional yang kita pakai. Nah, ini dalam model office dengan sistem semi detached, yang mana di sekeliling area rumah tersebut itu adalah bisa dijadikan taman ya, banyak area hijaunya seperti itu. Dan juga kita memiliki konsep growing house, Bapak Ibu, konsep rumah tumbuh. Next. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu lihat desainnya, nah ini sangat cantik sekali ya, sangat indah Bapak Ibu. Nah, ini untuk konsep growing house sendiri, ini memungkinkan sekali di pekarangan yang Bapak Ibu bisa lihat, ini besar sekali, ini bisa memungkinkan untuk diperbesar. Karena kenapa? Karena didukung juga oleh floor to ceiling-nya yang cukup tinggi Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita juga menggunakan teknologi eco greenhouse, Bapak Ibu, untuk rumahnya. Jadi, untuk sirkulasi udaranya juga kita sudah perhitungkan, Bapak Ibu ya. Jadi, walaupun ini rumahnya juga masih adem nih, Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga menggunakan solar harvest, Bapak Ibu. Nah, ini untuk pencahayaannya. Kemudian juga untuk tamannya juga lebih luas. Jadi, ini untuk mendukung untuk kehidupan yang lebih sehat nih, Bapak Ibu. Oke, next. Ya, next. Ya, nah, yang Bapak Ibu lihat ini adalah gambar desain untuk tipe rumah standar kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang ukuran yang paling terkecil kita, di mana ini tipe 2760, Bapak Ibu. Dengan luas bangunan 27, ya luas tanah 60, ini lebarnya 6, panjangnya 10 meter, Bapak Ibu. Nah, ini tipe 2 kamar ya Bapak Ibu, dengan kamar mandinya 1, ada dapurnya juga. Kalau Bapak Ibu lihat itu ada carportnya.
Jadi bukan pedestrian ya Bapak Ibu, itu adalah carport, memang tidak dicor secara full ya Bapak Ibu. Nah ini gambar desainnya Bapak Ibu, ini juga sudah cukup lumayan bagus, yang mana desain dari rumah ini juga memungkinkan nanti untuk ditingkatkan menjadi 2 lantai, seperti itu. Next. Next. Nah, ini untuk tipe kita yang sebelumnya, Dianka. Oke, ini adalah tipe untuk rumah standar kita yang kedua, Bapak Ibu. Mohon maaf ya untuk sinyalnya. Ya, ini untuk luas bangunan 36 dengan luas tanah 72, lebarnya 6, panjangnya 12 meter, Bapak Ibu. Bedanya apa? Bedanya ini 2 kamar dengan kamar yang lebih besar. Ukurannya Bapak Ibu bisa terlihat ya, di kamar utamanya itu lebih besar. Kemudian untuk dapurnya itu posisinya ada di dalam, Bapak Ibu. Nah, untuk tampilan desain rumahnya ada sedikit perbedaan di warnanya saja, gitu. Oke, next. Ya, nah yang Bapak Ibu lihat ini adalah gambar tipe rumah premium kita, Bapak Ibu, dengan tipe 40-160, luas bangunan 40, untuk luas tanahnya 8 kali 20, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu untuk carportnya sudah di full ya, sudah dicor full, bisa masuk mobil ya. Kemudian area tamannya yang luas dengan floor to ceilingnya juga yang tinggi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kita ada area tanahnya, jadi setiap rumah ini tidak menempel, Bapak Ibu, ada social distance-nya. Nah, jadi untuk hidup yang lebih sehat ya sekarang ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Next. Ya, nah ini untuk tipe rumah premium kita yang paling besar Bapak Ibu. Ini tipe 52-160, bangunannya 52, untuk tanahnya 8 kali 20. Nah, ini adalah tipe 3 kamar Bapak Ibu. Nah, jadi dia kamarnya ada tambahan di sebelah kiri belakang ya, seperti itu. Dan dengan tampilan desainnya agak sedikit berbeda nih. Oke, next. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya Bapak Ibu, kenapa sih kita memilih Kota Podomoro Tenjo. Nah, yang pertama adalah misi kita Bapak Ibu. Misi kita itu untuk menjadikan kota satelit yang baru Bapak Ibu, dan akan menjadi Serpong yang baru Bapak Ibu. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, kita memiliki akses yang terbaik Bapak Ibu, yaitu pertama kita akan bangun Tol Serpong Balaraja sampai ke fase kedua dan fase ketiga nanti Bapak Ibu. Kemudian kita juga memiliki Grand TOD yang akan kita bangun Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai area hijau yang terkoneksi dengan Greenbelt tadi Bapak Ibu. Konsep pertama mungkin di Indonesia ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kita mempunyai infrastruktur kota pintar Bapak Ibu. Jadi kita punya infrastruktur semua sudah underground, bawah tanah semua Bapak Ibu. Untuk kabel listriknya ya, untuk high speed internetnya juga kita siapkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, landscape-nya Bapak Ibu. Landscape-nya jelas sekali, nanti tadi yang Bapak Ibu sudah lihat, untuk gambar-gambarnya itu akan kita bikin seperti itu Bu. Real seperti itu karena kita menggunakan konsultan landscape internasional. Kemudian yang ketujuh, jaminan investasi pasti naik Bapak Ibu, pasti. Karena kenapa? Karena kita tawarkan dengan harga yang sangat-sangat affordable Bapak Ibu. Oke, yang ke-8, konsep kita adalah konsep growing house, konsep rumah tumbuh Bapak Ibu. Jadi kita investasi tanah besar dan kita bisa perbesar nanti untuk bangunannya seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita mempunyai clubhouse dengan fasilitas yang lengkap Bapak Ibu. Ada kolam renangnya, ya, kemudian ada children playground-nya dan lain-lain seperti itu. Oke, next. Nah, the time is now, Bapak Ibu. Nah, ini nih, Bapak Ibu, kapan lagi nih, Bapak Ibu, Podomoro mengeluarkan satu produk, ya, mass produk pula, ya, dengan harga yang sangat-sangat affordable, Bapak Ibu. Harga kita starting 200 juta dengan desain dan konsep yang sedemikian rupa, yang begitu luar biasa, yang Pak Ali sudah paparkan tadi, ya, kita menggunakan akses Serpong Balaraja, dan yang kedua kita bangun Grand Station, Grand TOD-nya, dan juga ada Green Belt-nya, Bapak Ibu. Oke, next. Ya, demikian Bapak Ibu semua, sekian untuk produk knowledge-nya dari Kota Podomoro Tenjo. Ya, terima kasih. Harganya, Adi. Harganya ya Pak ya, oke.
Baik Pak Zali, oke kita akan tampilkan untuk harganya mungkin. Nah ini untuk range harganya ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk Kota Podomoro Tenjo, untuk yang rumah tipe standar ya Bapak Ibu, untuk ukuran yang 2760 itu diestimasi harga ya Bapak Ibu di harga 180 sampai 220 juta Bapak Ibu. Ya tentu aja kalau yang 180 juta itu ya cara pembayaran tunai keras ya Bapak Ibu. Selain kita tunai keras, cara bayar kita juga mempunyai kontan bertahap. Ini ke developer ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga juga kita bekerja sama dengan bank untuk pembiayaannya. Jadi bisa KPR juga Bapak Ibu. Ada KPR BTN yang sudah kerjasama dengan kita, nanti juga BNI, Mandiri, dan seterusnya nanti akan kita buka seluas-luasnya untuk kerjasamanya. Nah, kemudian untuk yang tipe standar kedua Bapak Ibu, tipe 3672, estimasi harga dimulai 220 sampai 270 juta. Kemudian untuk yang klaster premiumnya itu di luas bangunan 4119 itu di range estimasi 460 sampai 550 juta. Nah, kemudian yang berikutnya tipe 4140 itu di 510 sampai dengan 600 juta. Kemudian yang 4160 estimasi di 550 sampai dengan 660 juta. Tipe 52160 itu di 610 sampai 730. Nah, yang terakhir untuk di tipe 52 dan 176 kita buka di range harga 650 sampai 770 juta Bapak Ibu. Nah, dan untuk NUP-nya nih Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Jadi kita ada dua produk Bapak Ibu dengan NUP yang masing-masing Bapak Ibu. Jadi mungkin ke konsumennya nanti bisa di make sure lagi, jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu. Untuk yang NUP tipe rumah standar itu kita 2 juta nilainya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang tipe rumah premium itu NUP-nya adalah 5 juta ya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, yang rumah standar 2 juta, yang rumah premium itu 5 juta. Dan dua-duanya kita sistemnya refundable, Bapak Ibu. Oke, baik, demikian. Mungkin untuk dari saya sekian dulu. Berikutnya akan disambung oleh Ibu Keisha yang akan menjelaskan tata cara dan regulasi untuk NUP online-nya. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Keisha. Nah.